Ratusan massa menggeruduk kantor Bupati Kendal. Mereka menuntut Bupati tuntaskan janji politik saat kampanye Bupati lalu. Sebanyak 8 kios di Pasar Ngalian ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Lidah buaya tidak hanya untuk olahan produk kecantikan, namun dapat disajikan sebagai olahan kuliner. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. 8 kios PKL di sisi utara Pasar Ngalian, Kota Semarang pada Kamis sore ludes terbakar. Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pasar. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis sore. Api dengan cepat membakar 8 kios PKL tepat bersebelahan dengan Pasar Ngalian, Kota Semarang. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios, kemudian merambat dengan cepat kios yang ada di sebelahnya. Menurut pedagang kelapa Pasar Ngalian, peristiwa kebakaran diawali dengan bau sangit di salah satu kios. Tidak berlangsung lama muncul kepulan asap dan api yang membakar kios para PKL. Terus kok kemebul, makin lama makin banyak asap. Wah, saya lari. Saya sudah tutup tuh. Jam berapa, Pak? Jam 4-an, kurang lebih jam 4-an. Kalau jarak jenengan warung jenengan sama Aman. Ya, masih jaraknya berapa meter? Ya itu Pak, belakang situ, paling ya? 10 meteran. 10 meteran dekat. Bapak jualan apa, Pak? Sementara itu Tajudin, seorang pemilik gudang makanan ringan, hanya bisa pasrah melihat gudang miliknya ludes terbakar. Tajudin memperkirakan kerugian untuk stok makanan ringan yang baru diisi ditaksir hampir mencapai 100 juta rupiah. Dapat kabar barusan jam 4 ya. Itu apa aja, Pak, yang kebakar di dalam gudang itu? Yang kebakar apa aja, Pak? Minuman setan, pop es, roti, macam-macam. Ratusan, Pak, juta? Di bawah mungkin ya kurang lebih segitulah. Petugas pemadam kebakaran Kota Semarang yang mendapatkan informasi dengan cepat melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke area pasar. Setelah berjibaku menjinakkan api selama 1 jam, kebakaran kios PKL Ngalian Semarang berhasil dipadamkan. Bagaimana singkatnya ini, Pak? Ini dari pelaporan diri sini ke damkar. Setelah ada damkar, terus kita langsung menuju ke sini gitu untuk menyelesaikannya. Sementara ini api dari konsleting listrik di kios, di salah satu kios yang ada di ini lokasi ini. Jualan kan ya, Pak. Ada berapa, Pak? Ini Udah besar ya. Udah besar karena sampai situ besar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan pasar yang lokasinya bersebelahan. Untuk dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik, namun polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Kendal, Jawa Tengah. Ratusan massa yang tergabung dalam Persaudaraan Ormas LSM Kendal atau Polke mengadakan demonstrasi di depan kantor Bupati Kendal. Kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Kendal dan Kejaksaan Negeri Kendal. Ada 14 tuntutan yang diminta oleh Ormas dan LSM. Kamis, tanggal 8 Desember. Ratusan massa yang terdiri dari LSM dan Ormas mengadakan demonstrasi damai dengan membawa berbagai poster dan membentangkan kain putih untuk tanda tangan di depan kantor Bupati Kendal. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, puluhan polisi disiagakan membentuk pagar betis gerbang masuk kantor Bupati Kendal. Dalam orasinya ada 14 tuntutan, diantaranya meminta Bupati Kendal menuntaskan visi misi janji-janji politik ketika kampanye Pilkada Bupati, meminta Pemkab Kendal dan Dishub menertibkan dump truk mengangkut tanah galian C sesuai dengan jam operasional, serta terkait dengan jual beli jabatan yang seakan tidak tersentuh hukum sehingga Kendal menjadi rusak dan sarang korupsi kolusi nepotisme.
Ada 8 perwakilan yang diperkenankan masuk melakukan audiensi dengan Bupati yang diwakilkan oleh Sekda Kendal. Sekda meminta semua permintaan bisa ditanggapi masing-masing dinas terkait. 51 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemkab Kendal dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengusut tuntas isu atau kasus jual beli jabatan yang ada di Kabupaten Kendal. Terus yang berikutnya ini menjadi sorotan kami, ya. Artinya kami di sini tidak mengkritisi Pemkab saja, tidak mengkritisi DPRD saja, tapi di sini ada kejahatan masyarakat. Sekda Kendal Sugiono mengatakan terkait tuntutan dari masyarakat akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, dan jika memang melanggar nantinya akan diberikan sanksi. Terkait dengan jual beli jabatan, Sekda Kendal menyatakan akan melakukan evaluasi. Sehingga tadi sudah kita diskusikan bersama dengan OPD yang terkait dengan hal tersebut akan segera kita tindak lanjuti. Tidak cukup itu, akan kita pantau apakah tindak lanjutnya itu berjalan atau enggak. Kita akan adakan rapat evaluasi setiap 22 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sehingga masukan-masukan dari teman-teman LSM tadi, dari ormas tadi bisa terlaksana dengan kami selaku eksekutif, selaku pemerintah berupaya, satu, kami yakin tidak akan melaksanakan seperti itu. Yang kedua, berupaya melaksanakan sistem yang ada sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan jual beli jabatan itu. Setelah melakukan audiensi, kemudian massa bergerak menuju kantor Kejaksaan dan DPRD Kendal. Dengan pengawalan polisi, massa akhirnya membubarkan diri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Pemirsa, selain untuk kecantikan, tanaman lidah buaya ternyata bisa juga mendatangkan cuan atau keuntungan apabila dibudidaya secara serius. Olahan lidah buaya juga dapat menjadi beragam produk makanan, seperti salah satu pengusaha makanan lidah buaya di Kapanewon Lipar, Gunung Kidul, yang ternyata mampu mencuri hati pemikat kuliner dari beberapa kota di Pulau Jawa. Sumarni adalah salah satu pelopor terciptanya produk olahan pangan berbahan dasar dari lidah buaya atau aloe vera di Gunung Kidul. Warga Kapanewon Lipar ini sejak 7 tahun lalu berkecimpung dengan olahan dan budidaya lidah buaya. Memanfaatkan lahan pekarangan, dirinya bersama sang anak merintis budidaya lidah buaya yang ternyata sangat cocok untuk tumbuh di wilayah ini dan kreasi pun tercipta. Tidak hanya mengandalkan penjualan lidah buaya mentah, UMKM ini juga berkreasi menciptakan beragam olahan makanan dari lidah buaya. Dari tanaman yang biasa dipakai sebagai bahan kosmetik dan kecantikan, tercipta beragam jenis makanan bernutrisi tinggi. Lidah buaya diolah menjadi beragam makanan seperti nata de aloe vera, stik, keripik, bahkan cendol. Produk olahan ini berhasil mendapat tempat di hati konsumen yang banyak datang dari luar kota. Produk minuman menjadi idola penjualan UMKM ini. Selain bernutrisi tinggi, minuman lidah buaya juga sangat menyegarkan saat dikonsumsi. Sumarni mengaku produk buatannya sering dikirim ke berbagai kota seperti Jakarta, Jawa Barat, dan kota terdekat lain seperti Solo, Sukoharjo, dan Klaten. Kreativitas yang digeluti sejak 2014 pun membuahkan hasil. Dari hasil penjualan, omset hingga 30 juta rupiah per bulan pun bisa diraih. Untuk memenuhi permintaan, dalam sehari dirinya biasa memanen 50 kg pelepah lidah buaya mentah. Kami sendiri kira-kira 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Cuman kalau kita mempunyai anggota binaan itu ada 100 ibu-ibu, itu dia memanfaatkan lahan-lahan yang di depan rumah atau di pekarangan atau mungkin bahkan di sepanjang jalan. Kita kepengen merubah dari petani palawija menjadi petani aloe vera. Dan mungkin bisa nanti merubah ekonomi di keluarga kami dan masyarakat menginginkan seperti itu. Dampak secara ekonomi yang dirasakan sudah seperti apa ini, budidaya? Alhamdulillah sekarang ibu-ibunya sudah bisa menjual bibit dan pelepah aloe vera untuk bisa menambah ekonomi keluarga. Pemberdayaan masyarakat pun juga dilakukan. Sejak beberapa tahun lalu, masyarakat sekitar diajak membudidayakan lidah buaya. Hasil panen dari masyarakat akan ditampung sehingga akan meningkatkan penghasilan warga. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Setia Budi, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Kabar Indonesia. Saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.